Kanal Inspirasi. Pak Ishak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Desi. Apa kabar? Selamat pagi juga, kabar baik. Sehat ya? Oke, selamat mengudara kembali di Pro 1 RRI ND. Kami ingin tahu ini tinggal berapa hari lagi, 4 hari lagi, jadi perlu dipersiapkan. Apalagi yang sudah membuat rencana untuk melakukan perjalanan. Mulai tanggal 17 Juli ada aturan baru apa ini Pak Ishak yang perlu diketahui oleh pendengar RRI? Ya, Ibu Desi dan para pendengar setia RRI ND di mana saja berada, sebagaimana kita ketahui bersama lewat pemberitaan media-media bahwa Menteri Perhubungan telah menerbitkan surat edaran nomor 70 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan surat edaran ini akan berlaku efektif mulai tanggal 17 Juli 2022. Jadi merujuk pada SE Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 19 dan nomor 22 tahun 2022 yang memang sudah berlaku sebelumnya. Nah, di dalam petunjuk perjalanan orang dalam negeri menggunakan transportasi udara, di sana diatur tentang kewajiban-kewajiban para pelaku perjalanan, seperti untuk yang sudah menerima vaksinasi dosis ketiga atau booster, itu dibebaskan dari semua kewajiban seperti rapid antigen maupun PCR. Oke. Sedangkan untuk pelaku perjalanan yang baru menerima 2 kali vaksin, itu hanya diwajibkan rapid antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Dan kalau di lokasi keberangkatan dalam hal ini di bandara ada gerai-gerai untuk booster, bisa dilakukan booster saat itu juga. Kemudian untuk pelaku perjalanan yang baru menerima 1 kali vaksin, itu diwajibkan menunjukkan negatif PCR 3 kali 24 jam. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang memang tidak bisa divaksin karena alasan-alasan tertentu, kesehatan dan sebagainya, wajib menunjukkan negatif PCR 3 kali 24 jam disertai dengan surat keterangan dokter mengapa tidak bisa divaksin. Kemudian untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 17 tahun, mereka wajib menunjukkan sertifikat vaksin 2 kali. Jadi anak-anak umur 6 sampai 17 itu wajib 2 kali vaksin. Nah, itu mereka bebas untuk bepergian. Sedangkan di bawah 6 tahun, mereka tidak perlu menunjukkan sertifikat apapun, namun mereka harus didampingi oleh orang tua mereka yang memang memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang berlaku tadi di atas. Iya. Demikian, ini Bu Desi. Ya, Pak Ishak, lalu apakah juga ini ada aturan untuk petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara? Apakah diperbarui juga begitu Pak Ishak? Kalau untuk kita di NTT, kita masih menggunakan instruksi Gubernur NTT nomor 550 SK24 tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 5 April 2022. Jadi dalam pandangan pemerintah Provinsi NTT, khusus bagi pelaku perjalanan orang di dalam wilayah NTT menggunakan transportasi udara maupun transportasi laut dan penyeberangan, masih diberlakukan instruksi gubernur tersebut. Di mana di dalam instruksi itu para pelaku perjalanan yang sudah menerima booster ataupun sudah 2 kali vaksin itu bebas melakukan perjalanan tanpa menunjukkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SE 70 ini. Sedangkan yang baru menerima 1 kali vaksin wajib menunjukkan negatif
rapid antigen maupun PCR yang 3 kali 24 jam. Jadi ini bedanya. Ya. SE70 ini berlaku nasional, tetapi khusus intra NTT itu masih tetap diberlakukan instruksi gubernur yang bulan April itu, sambil menunggu memperhatikan situasi dan kondisi yang nanti terjadi di NTT. Nah, untuk saat ini pemerintah belum menyesuaikan dengan SE70 ya. Oke, baik. Ya, untuk aplikasi Peduli Lindungi ini juga masih menjadi aplikasi wajib ya? Itu wajib karena di dalam instruksi gubernur pun disebutkan seperti itu. Ya, jadi aplikasi Peduli Lindungi ini juga jangan sampai lupa untuk masyarakat NTT. Tanggal 17 Juli ini perubahannya, sementara untuk vaksin booster ini yang paling harus diperhatikan begitu ya? Ya, ya. Tentunya himbauan kami kepada para pelaku perjalanan yang memang berniat melakukan perjalanan ke luar wilayah NTT, karena ini sekarang musim orang mencari sekolah, tempat kuliah baru, kemudian mungkin juga melakukan perjalanan dalam urusan yang lain. Tentu ini wajib diperhatikan. Jadi kami menghimbau untuk segera melakukan booster. Silakan datang ke rumah-rumah sakit, puskesmas ataupun tempat-tempat di mana memang disediakan untuk vaksin booster, supaya perjalanan mereka keluar dari wilayah NTT itu tidak terhambat. Baik. Oke. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Ishak untuk informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk pendengar RRI, khususnya juga yang sudah merencanakan untuk melakukan perjalanan keluar dan juga masuk NTT ya, mulai nanti tanggal 17 Juli. Selamat bertugas kembali Pak Ishak. Terima kasih Bu Nesi, selamat bertugas bersama seluruh kru RRI. Selamat pagi. Salam sehat. Oke, bersama kami baru saja Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka ya sudah menyampaikan untuk Anda pendengar bahwa Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan perjalanan dalam negeri menggunakan pesawat yang mulai berlaku tanggal 17 Juli dan aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 70 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Tadi disampaikan pendengar ya, untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan, jangan lupa pastikan Anda sudah mendapatkan vaksin booster. Karena kalau Anda sudah menerima vaksin booster, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dan juga rapid test antigen. Ada beberapa aturan lainnya untuk Anda yang baru mendapatkan vaksin dosis kedua dan dosis pertama. Ini ada informasi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ishak Nuka ya. Untuk Anda yang ketinggalan informasinya, silakan akses kembali YouTube channel RRI ND untuk mengikuti wawancara selengkapnya. Pro 1, Kanal Inspirasi.